Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Amma ba'd, adapun kita masih membahas tentang Ihya Ulumuddin dalam Risalah Qudsiyah ya. Jadi syarah daripada akidah Ahlus Sunnah yang sudah didahulukan oleh Imam Ghazali di awal kitab Qawaidul Aqaid. Ini syarahnya dari Risalah Qudsiyah dan syarah itu terbagi pada 4 rukun, 4 bagian. Pertama ma'rifat tentang zat Allah, yang kedua ma'rifat tentang sifat Allah. Yang ketiga ma'rifat tentang af'al Allah, yang keempat tentang sisanya sam'iyat. Ya. Ini makna Muhammad Rasulullah, yang tiga ini makna la ilaha illallah. Sedangkan kita sekarang sudah berada di makna yang kedua, rukun yang kedua, yaitu tentang sifat Allah. Sudah berada di pokok. Nah, masing-masing dari 4 rukun ini terbagi pada 10 asal, ya kan, 10 usul. Nah, kita berada di aslul rabi' daripada rukun yang kedua itu tentang sifat Allah di aslul rabi'. Kita sudah bahas aslul awal bahwa Allah itu pencipta alam ini qadir, maha kuasa. Tidak mungkin kita katakan HP ini muncul dari orang yang tidak kuasa, apalagi alam ini. Dan Allah yang maha kuasa itu alimun, mengetahui. Tidak mungkin seperti benda seperti ini muncul dari orang yang tidak memiliki sifat ilmu, pengetahuan. Juga hayyan. Lah orang cuma qadirun, alimun tapi tidak hidup, bagaimana? Ya dia harus hayyan, harus hidup. Al-aslul rabi' sekarang yang keempat. Pokok yang keempat, bahwa al-ilmu, keyakinan bikauni bahwasanya keberadaan Allah, keadaan Allah Ta'ala itu, adanya Allah Ta'ala itu muridan, berkehendak li af'ali, terhadap af'alnya, berkehendak terhadap af'al-af'alnya Allah. Jadi dia berkehendak pada apa yang dia perbuat. Tak mungkin dia memperbuat sesuatu yang dipaksa. Fala mawjuda illa wa mustanidun ila masyiati, maka tidak ada sesuatu yang mawjud, tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia, si mawjud tadi, mustanidun, bersandar kepada masyiatihi, kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, shadirun, muncul an iradatih, muncul daripada iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mubdi'ul mu'id, maka dialah al-mubdi' al-mu'id. Dialah yang mubdi', dialah yang memulai, dia pula yang mengembalikan nanti setelah hancurnya semua. Wal fa'alu lima yurid, dialah yang melakukan terhadap apa yang dia kehendaki. Kaifa la yakunu muridan, bagaimana Allah itu tidak menjadi muridan, tidak menjadi zat yang murid, yang berkehendak. Wa kullu fi'lin sadara minhu, sedangkan setiap perbuatan yang muncul darinya dari Allah, amkana an yasdura minhu dhidduh, mungkin untuk muncul dari Allah itu dhidduhu, lawannya, ya, lawan daripada kullu fi'lin tadi. Ya. Jadi bagaimana tidak dikatakan Allah itu muridan, berkehendak, sedangkan setiap perbuatan yang muncul dari Allah mungkin muncul sebaliknya, ya kan? Mungkin muncul sebaliknya yang berlawanan dengan perbuatan itu. Allah menghidupkan, Allah juga memati, muncul sebaliknya. Ini kan menunjukkan berarti ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak berarti kan munculnya perbuatan itu cuma satu aja, macam yang disuruh itu, jadi itu yang muncul perbuatan. Tapi karena perbuatan itu membuktikan bahwa Allah itu murid, adalah bahwa setiap perbuatan yang muncul dari Allah itu mungkin untuk muncul dari dia didduhu, kebalikan daripada semua perbuatan itu tadi. Wa ma la didda lahu amkana ayasturu minhu zalika bi'ainih qablahu abad, bahkan suatu perkara yang tidak ada didda, yang tidak ada lawannya, itu memungkinkan untuk muncul dari Allah zalika, hal itu, bi'ainihi, dengan sendirinya yang mala tiddalahu tadi, qablahu au ba'dahu, sebelumnya ma tadi atau setelahnya ma. Wal qudratu tunasibul diddain wal waqtain munasabatan wahidah, dan kudrat Allah, ya, kudrat Allah itu tunasibul diddain, ya, mencocoki, menyesuaikan dengan dua diddain, dua perbuatan yang saling berlawanan, wal waqtain, dan dua waktu, munasabatan wahidah, dengan satu kesesuaian.
Ya. Jadi bagaimana Allah tidak dikatakan muridan? Sedangkan berkehendak ya. Sedangkan setiap perbuatan yang muncul dari Allah mungkin juga muncul dari dia perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan itu, seperti menghidupkan dan mematikan. Ya. Kalaupun sesuatu perbuatan itu tidak ada lawannya, contoh apa? Umpama memberi rezeki atau apa? Perbuatan yang tidak ada lawannya, maka mungkin untuk mencipta atau memberi rezeki, maka mungkin Allah itu melakukan perbuatan itu sebelumnya atau setelahnya, bisa memajukannya atau memundurkannya. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu berkehendak. Seandainya tidak berkehendak, dia akan terpaksa untuk memunculkan perbuatan itu pada waktu yang dipaksa dia untuk memunculkannya. Sedangkan perbuatan yang tidak ada lawannya seperti lahirnya Zaid, Allah mampu mewujudkan lahirnya Zaid itu sebelum waktu yang ditentukan itu atau setelah waktunya. Jadi perbuatan yang ada lawannya mungkin muncul dari Allah, lawannya dari perbuatan itu, tapi perbuatan yang tidak ada lawannya pun itu mungkin untuk bagi Allah untuk memajukan, untuk memundurkannya. Maka ini semua bukti bahwa Allah itu punya iradat. Seandainya tidak punya kehendak, dia akan terpaksa, semua akan muncul dengan terpaksa. Ya. Fala budda min iradatin sharifatil qudrah ila hadil maqdurain. Maka haruslah ada iradah, haruslah ada kehendak yang sharifah yang mengarahkan bagi kudrat itu kepada salah satu daripada dua makdur, dua yang ditentukan. Contoh, Allah ingin menghidupkan atau mematikan Zaid. Maka kan harus ada iradah yang menggerakkan dia untuk kepada salah satu daripada dua makdur ini, mematikan dan menghidupkan. Berarti kan harus ada iradat yang mengarahkan kepada salah satu daripada dua makdur. Itu membuktikan bahwa Allah punya iradat sendiri. Ya. Walau aghnal ilmu anil iradah, walau aghnal ilmu anil iradah fi takhsisil ma'lum, seandainya aghna mencukupi apa ilmu itu dari iradat, seandainya sifat ilmu itu mencukupi daripada iradat dalam takhsisil ma'lum, dalam menghususkan al-ma'lum, sesuatu yang diketahui, hatta yuqal, sehingga dikatakan inama wujida fil waqtil ladzi sabaqal ilmu biwujudih, hanya saja didapati apa maklum itu tadi di waktu yang telah sabaqah, di waktu yang telah mendahului apa ilmu itu dengan biwujudih, dengan keberadaan si maklum itu tadi. Ya. La jaza'an yughni anil iradah, maka pastilah ya, seandainya ilmu itu aghnal ilmu anil iradah, seandainya saja ilmu itu memerlukan tidak perlu kepada iradah untuk menghususkan sesuatu yang maklum, maka dia pasti akan yughni anil qudrah, maka pastilah ilmu itu juga akan yughni, akan mencukupkan atau tidak perlu kepada kudrat, hatta yuqal, sehingga dikatakan wujida bi ghairi qudrah. Oh, benda ini atau Zaid ini ada tanpa adanya kudrat. Lianna sabaqal ilmu wujudih, sebab telah lalu pengetahuan tentang keberadaan Zaid fihi pada waktu allazi sabaqa tadi, pada waktu yang telah diketahui. Jadi maksudnya sifat ilmu Allah itu tetap memerlukan sifat iradah dan kudrat. Seandainya dikatakan ilmu itu sudah cukup untuk mengetahui, untuk adanya Zaid, ya kan? Seandainya saja sifat ilmu itu sudah cukup untuk wujudnya Zaid tanpa ada kudrat dan dan iradat, ya, pasti akan dikatakan bahwasanya Zaid itu ada di waktu yang sudah lalu, yang sudah Allah tentukannya. Allah sudah mengetahui bahwa waktu itu Zaid itu akan ada di waktu tersebut. Ya. Maka seandainya boleh begitu, seandainya bahwa ilmu ini tidak perlu iradat untuk mengadakan sesuatu, pasti dia juga tidak butuh kudrat untuk mengadakan sesuatu. Cukup saja bahwa sesuatu itu ada sesuai dengan ilmu yang diketahui oleh Allah pada. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya ya bahwasanya
ilmu itu atau sifat kudrat, sifat iradat itu diperlukan. Bukan hanya sifat ilmu tadi. Bukan hanya sifat kudrat, tapi dibutuhkan juga sifat iradat dan juga sifat kudrat selain ilmu. Jadi ilmu saja tidak cukup. Bahwa Allah memang mengetahui bahwa Zaid ini ada pada tahun sekian, adanya di sini, lahirnya di sini, tahu. Tapi implementasi pelaksanaan dari pengetahuan itu ada iradat, ada kudrat. Seperti seorang sudah merancang, ini HP ini akan saya produksi pada tahun sekian. Masa pengetahuan itu saja sudah cukup untuk mengadakan? Dan tidak. Tapi ada ilmu dan ada kudrat dan ada iradat. Ada kehendak untuk mewujudkan. Kehendak ini melahirkan kudrat untuk mewujudkan. Walaupun dalam haknya Allah tidak bisa kita membayangkan tertibnya ilmu dulu terus iradat baru kudrat. Tidak bisa. Karena kalau gitu kan berarti akan hadis kudrat, iradat kudratnya Allah berarti ada. Secara hadis berarti ada awalnya. Cuma secara tertib manusia, pemikiran manusia itu seperti itu. Tapi bagi Allah, ya walillahil masalul a'la, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Ya. Al-aslul khamis. Oh ya, jadi seandainya saja ilmu itu cukup dari iradat, ya, maka akan dikatakan bahwa Inama wujida, bahwasanya sesuatu yang diketahui tadi ada di waktu yang sudah sabaqah, yang sudah lalu, bahwa Allah tahu bahwa dia ada di waktu itu. Seandainya saja ilmu itu tidak memerlukan iradat, maka akan dikatakan bahwa sesuatu yang sudah diketahui ada, dia akan ada pada waktunya yang sudah diketahui tanpa adanya iradat. Dan akal tidak bisa menerima itu. Bahwa sesuatu itu ada hanya dengan pengetahuan bahwa dia itu ada pada masa yang sudah diketahui tanpa adanya iradat. Dan juga akan dikatakan bahwasanya kalau saja seandainya ilmu itu tidak membutuhkan kudrat, maka akan dikatakan bahwa si Zaid itu ada tanpa ada kudrat, tanpa ada kekuasaan, sifat kekuasaan Allah. Cuma karena kedahuluan bahwa ilmunya Allah sudah tahu bahwa Zaid itu akan ada pada tahun sekian, sudah cukup. Dan itu enggak diterima oleh akal. Sebenarnya tadi kita percontohkan pada manusia. Orang yang merancang adanya sesuatu, dia ingin membuat sesuatu, cuma dengan ilmunya saja, ada iradat, dan iradat itu melahirkan kudrat untuk mewujudkan itu tadi. Maka iradat inilah yang mengarahkan kudrat itu kepada Zaid, kudratnya Allah kepada Zaid untuk menghidupkan Zaid atau mematikan Zaid. Yang mengarahkan itu adalah iradat itu tadi. Pada salah satu dari dua makdur. Makdurnya yang ditentukan untuk dia tetap hidup atau ditentukan oleh Allah dia itu mati. Maka untuk mengarahkan pada salah satu daripada dua makdur itu dibutuhkan adanya iradat, kehendak. Allah berkehendak yang mana, mematikan atau menghidupkan. Ya. Al-aslul khamis, asal yang kelima, bahwa Allah Ta'ala sami'un basir. Bahwa Allah itu maha sami lagi maha basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya. La ya'zubu aruyati hawajisud dhamir wa khafayal waham wa tafkir. Tidak ya'zub, tidak luput dari penglihatan Allah hawajisud dhamir, gerakan-gerakan batin atau keretek-keretek batin, wa khafayal waham, dan tersembunyinya waham, tersembunyinya prasangka dan tafkir, pemikiran, itu tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashuddu an sam'ihi sautu dabibin namlati sauda, dan tidak ya. Dan la yashuddu an sam'ihi sautu dabibin namlati sauda, dan tidak yashuddu, tidak menyimpang dari sam'ihi, daripada pendengaran Allah SWT, sautu dabibin namlatis sauda, suara
langkah kaki semut yang hitam fil lailatil zulma, di malam yang kelam, malam yang gelap, ala sokoti somma, di batu yang tebal, yang hitam sekalipun. Somma itu batu yang padat sekalipun, tidak ada celah sama sekali. Ya. Jadi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, artinya tidak akan bisa luput daripada penglihatan Allah gerakan-gerakan batin manusia dan yang tersembunyi dari waham, prasangka dan pikiran kita, dan juga tidak layasudhu atau layasudhu, tidak pula akan lepas, ya, akan syadz itu artinya menyimpang, tidak akan menyimpang daripada pendengaran Allah suara langkah kaki semut yang hitam di malam yang kelam, ya, semut yang hitam di malam yang gelap, di batu yang padat sekalipun, yang hitam, yang itu tidak akan luput daripada pendengaran Allah SWT. Langkah kaki semut itu tadi. Dan bagi Allah sama. Ya. Apa sawa'un alaihi apa? Di surat Ar-Ra'd itu sama bagi Allah Ta'ala. Ya. Mustaqfim bil laili aw saribum bin nahar. Sama bagi Allah itu orang yang bersuara lirih di malam hari ataupun orang yang bersuara keras di siang hari, bagi Allah sama. Bukan berarti Allah lebih mendengar yang ini daripada yang ini. Itu kalau kita. Ya nggak bisa kita katakan ini lebih didengar oleh Allah daripada yang ini. Bahkan di suara Yunus alaihissalam di dalam perut ikan di dasar laut pun itu sama bagi Allah Ta'ala dengan orang yang malaikat yang bertasbih di atas langit yang paling tinggi sekalipun, bagi Allah sama. Iya sama, kan bukan berarti Allah lebih mendengar malaikat daripada Nabi Yunus yang ada di dasar laut. Wa kaifa la yakunu samian wa basiran? Bagaimana tidak menjadi Allah itu sami dan basir, wa sam'u wal basar kamalun, sedangkan pendengaran dan penglihatan itu merupakan satu kesempurnaan, la mahalata pasti. Walaisa binaqsin, dan bukan suatu naqs, bukan suatu kekurangan. Fa kaifa yakunul makhluk akmal minal khaliq? Bagaimana makhluk itu lebih sempurna dari Khaliq? Wal masnu asyraf wa atam. Dan orang yang masnu, ya, dan yang dibuat itu lebih mulia dan lebih sempurna daripada soniknya, daripada yang membuat. Ya kan? Jadi bagaimana Allah itu tidak bersifat mendengar? Ya, bagaimana Allah itu tidak bersifat mendengar dan melihat, sedangkan mendengar melihat itu adalah suatu kesempurnaan. Masa ciptaannya lebih sempurna dari yang mencipta? Kalau manusia saja mendengar melihat, lah bagaimana penciptanya tidak dikatakan mendengar melihat? Kan begitu. Kemudian fakaifa ta'tadilul qismah? Ya, bagaimana adil pembagian itu? Bagaimana bisa adil bagian tersebut atau pembagian? Mahma waqa'a naqsu fi janabatihi wal kamal fi khalqihi. Apabila atau jika waqa'a terjadi apa naqsu, apa kekurangan fi janabati dalam sisinya Allah, wal kamal sedangkan kesempurnaan itu terjadi pada sisinya khalqi, pada sisinya makhluknya Allah, dan sunati ciptaannya Allah. Ya. Ini adalah kismatun dhiza. Itu hanyalah bagian yang tidak adil. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki? Kalian suka anak laki-laki? Ini orang-orang Arab jahiliyah kan mengubur hidup anak perempuan. Apakah bagi kalian anak laki-laki? Sedangkan bagi Allah itu anak perempuan. In hiya illa kismatun dhiza. Itu hanya bagian yang timpang, pembagian yang dhiza, yang timpang. Masa Allah makhluk dikatakan melihat dan mendengar, sedangkan Tuhannya tidak melihat dan mendengar? Ini kaifa ta'tadil qismah? Bagaimana bisa adil pembagian? Au kaifa tastaqimu hujjatu Ibrahim? Atau bagaimana bisa lurus hujahnya, argumen dalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam ala abi, atas ayahnya. Ayahnya Ibrahim yang maksud adalah Azar. Walaupun khilaf itu apakah ayah kandung atau tidak. Izkana ya'budul asnam. Ketika Azar itu menyembah berhala jahlan karena kejahilan dan ghayyan karena kesesatannya.
Qala lahu, maka berkata Ibrahim kepada Azar, lima ta'budu ma la yasma'u, mengapakah engkau wahai Azar menyembah ma la yasma'u, apa-apa yang tidak mendengar. Apa ma tadi? Sesuatu yang tidak mendengar. Apa ma tadi? Wala yubsiru, dan tidak melihat. Wala yughni anka syai'a, dan tidak mencukupi darimu sesuatu apapun, tidak bisa mencukupi engkau sesuatu apapun. Nah, kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, kan berarti Nabi Ibrahim ngapain dia mengatakan kepada Azar, wahai Azar, masa kau nyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, kata Nabi Ibrahim. Masa Allah sendiri tidak mendengar, tidak melihat? Nabi Ibrahim mencacat Tuhannya Azar itu karena tidak mendengar, tidak melihat. Lalu bagaimana kalau Nabi Ibrahim mencacat Tuhannya Azar tidak mendengar, tidak melihat, terus Allah sendiri tidak mendengar, tidak melihat? Kan lucu. Bagaimana argumen bisa istiqom, bisa yastaqim, bisa lurus argumennya Nabi Ibrahim kalau begitu? Walau in qala badzalika alifi ma'budi la tar hujjatu dahidatan wa dalalatu sakitatan. Seandainya in qala badzalika alaih, seandainya berubah hal itu atasnya, ya, atas apa? Hal itu yakni berubah daripada hujjah, berubah daripada hal itu, mendengar dan melihat itu dalam ma'budi, ya, dalam sesembahannya. Ya, seandainya berubah atau ada hal itu ini tidak mendengar dan tidak melihat itu ada pada ma'budi, pada sesembahannya si Azar, la'athat hujjatuhu dahidatan. Pastilah, atau seandainya tidak mendengar dan tidak melihat itu ada pada ma'budi, pada sesembahannya Ibrahim, maka adhat, jadilah hujahnya itu dahidah. Jadilah hujahnya Ibrahim itu tergelincir, jatuh, gugur. Wa dalalatu sakitoh, dalilnya Ibrahim pun gugur. Paham ya? Jadi seandainya inqalaba, ya, berubah atau menjadi apa zalika, apa mengkono la yasma' wa la yubsir itu tadi, itu ada pada ma'budi, pada sesembahnya Ibrahim, ini pada Allah, maka kan hujahnya Ibrahim kan gugur. Bagaimana dia ngilokno Tuhannya si Azar tidak mendengar dan melihat, sedangkan ma'budnya Ibrahim sendiri tidak mendengar dan melihat, akan gugur hujahnya Ibrahim. Walam yasduq, dan tidak akan, berarti kalau gugur hujahnya Ibrahim, maka tidak akan benar apa firman Allah Ta'ala, watilka hujatuna atayna Ibrahim, itulah hujah kami yang kami datangkan kepada Ibrahim. Hujah mana hujahnya gugur? Bagaimana bisa benar ayat ini, watilka hujatuna atayna Ibrahim ala qaumih? Maka terbukti sebaliknya bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat. Sehingga istiqomah hujahnya Ibrahim itu. Wa kama ukila kaunuhu fa'ilan bila jariha, dan sebagaimana ukila bisa masuk akal, dimasukkan akal keberadaan Allah itu fa'ilan, melakukan sesuatu tanpa ada anggota, tanpa anggota badan, aliman bila qalb wa dimag, Allah mengetahui tanpa jantung, tanpa kalbu dan tanpa otak, fal yuqal, maka hendaknya dimasukkan akal, hendaknya bisa dicerna akal. Kaunuhu basiran bila hadaqah, keberadaan Allah itu melihat tanpa ada bola mata, samian bila uzun, mendengar tanpa ada telinga, idzal farqa bainama, sebab tidak ada perbedaan antara keduanya. Ini tidak ada perbedaan antara fa'il dan alim, dan antara basir dan sami. Kalau Allah bisa fa'il, bisa melakukan tanpa ada anggota badan, tanpa dia punya tangan dan sebagainya. Allah bisa alim tanpa memiliki otak dan sebagainya. Maka hendaknya bisa dimasukkan akal pula bahwa Allah sami tanpa daun telinga, Allah basir tanpa hadaqah. Wong dua-duanya sama, la farqa bainahuma. Ai bainahuma baina fa'il wa alim wa baina sami wa basir. Tidak ada beda antara keduanya. Gampangnya gini aja nih lah. Rekam bisa rekam. Mana telinganya handphone? Kok moro bisa? Gitu. Ini baru alat modern lah. Bagaimana Allah Ta'ala? Malaikat saja untuk telinganya malaikat saja kita tidak ngerti. Bagaimana Allah? Kan gitu. Mendengar dengan apa malaikat itu? Alat-alat canggih modern. Yang kelihatannya tidak ada telinganya tapi bisa. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mutakalimun. Kalam ini agak panjang pembahasannya nanti. Karena agak repot pembahasannya. Masuk ke kalam. Wal masnu asna wal masnu asna wa atam min as-salat. Tadi itu asnaf. Wal masnu Asna. asna, ya asna sama lebih luhur, sama dengan asyraf. Asna itu lebih luhur, asna. Al-asna. Wallahu a'lam.
Asna wa atam, iya sama. Asna lebih luhur, atam lebih sempurna. Sama